سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya selalu berdoa, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama si Maskum dalam Sekilas Infomu, edisi pengajian Ahad pagi pada hari Ahad 26 Januari 2025 bersama Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Blora. Adapun sebagai narasumber dalam pengajian ini adalah beliau Ustadz Armin Nur Hartanto MPDI dengan mengambil satu topik yaitu tingkatan akhlak. Saudara pemirsa, akhlak atau adab adalah menjadi sesuatu yang berharga. Ya, bagaimana akhlak itu kembali menjadi cara dan pola hidup kaum muslimin yang mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Akhlak-akhlak sekarang, yaitu pada akhir zaman ini, menjadi model-model yang kadang menyimpang dari akhlak-akhlak orang muslim terdahulu. Hal ini termasuk sunatullah memang. Ada perilaku-perilaku yang dulu tidak ada, akan tetapi di akhir zaman ini menjadi ada. Maka perlu adanya normalisasi sebagaimana kembali ke akhlak Rasulullah SAW. Saudara pemirsa, akhlak adalah cerminan diri yang dituangkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk tingkah laku maupun ucapan yang reflektif. Maka perlu pembiasaan perilaku atau ucapan yang baik atau akhlak yang baik. Ya, misalnya orang yang mau meninggal dunia, ya kalau dia biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-harinya, maka ketika meninggal dunia pun dia akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saudara pemirsa, dalam Quran surat Al-Qalam ayat 3, Allah berfirman, "Ya Muhammad, sesungguhnya engkau itu memiliki akhlak yang agung." Saudara pemirsa, akhlak ini ada beberapa hal, ada 4, yaitu akhlak azim, yaitu ketika seseorang yang tetap memperlakukan kepada orang yang memperlakukan buruk kepadanya dengan syariat Islam. Ya, sebuah sikap di mana seseorang itu disakiti oleh orang lain, ya pasti mampu untuk berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Tidak bereaksi dengan berlebihan, bahkan dihadapi dengan senyum yang ikhlas, bukan senyum sinis. Juga termasuk akhlakul azim adalah ketika seorang tetap bisa bernafsu baik kepada orang yang pernah berperilaku buruk kepadanya. Ya, baik dengan ucapan maupun perbuatannya. Ini merupakan tingkatan akhlak yang
tinggi, yaitu akhlakul azim. Tingkatan ini memadukan antara keimanan yang kuat dengan keagungan dalam bermuamalah. Yang kedua adalah akhlakul karimah. Ya, ketika seseorang mempunyai kemampuan untuk membalas kepada orang lain, tapi dia tidak mau membalas perbuatan buruknya itu. Dia mampu menahan diri dari balas dendam. Juga akhlakul karimah, yaitu manusia yang bisa bersabar dengan kondisinya. Yang ketiga ada akhlakul hasanah, yaitu jika seseorang disakiti seseorang, maka ia membalasnya dengan balasan sepadan, tidak berlebihan. Dia balas karena dia bereaksi, bukan beraksi. Ketika ada aksi, kita bereaksi, tetapi jangan berlebihan. Jadi ada beraksi dan reaksi. Sedangkan kalau yang bereaksi ini salah, maka hendaklah mau meminta maaf. Kemudian yang keempat adalah akhlak buruk, yaitu akhlak yang buruk pada diri seseorang. Orang menjadi yang selalu beraksi terus. Demikian 4 hal yang berkaitan dengan akhlak, dan ini harus menjadi perhatian kita karena masalah akhlak ini menjadi hal yang serius. Perlu kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan keluarga untuk terciptanya akhlak yang baik dalam kehidupan ini. Pemirsa, semoga kita diselamatkan dari pengaruh yang tidak baik dan bisa mengelola pengaruh yang baik, terutama berkenaan dengan akhlak. Bagian dari akhlak adalah akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Dan itu agar kita saling mendoakan maupun saling memaafkan. Itu tidak bereaksi dengan
oleh seseorang, maka ia membalasnya dengan balasan yang sepadan. Kalau tadi tidak melakukan, kalau ini dia balas. Dia balas. Kenapa? Karena ini sebuah reaksi bukan aksi. Ya, ingat kadang-kadang orang yang bereaksi itu sok-sok malah dianggap sing beraksi. Ada dua, ya. Ada aksi, ada reaksi. Nah, aksi itu perilaku yang pertama, kemudian kita hanya bereaksi saja dari aksi. Ya minimalnya apa mau? Minimal kita jangan selalu menjadi aktivis ya, dalam hal ini, ya, dalam hal lontaran-lontaran atau antara ampun ya. Ya minimal kalau minimalnya yang membutuhkan kuat bereaksi dengan sewajarnya. Bereaksi dengan sewajarnya saja. Ya, ketika kita mendapat sebuah aksi, itu ada aksi. Ya, ada aksi perundungan, ya, ada aksi pembulian, ada aksi apa pada kita. Kalau ditinjau dari akhlakul hasanah, maka dia boleh bereaksi boleh. Tetapi jangan berlebihan. Ya, bereaksinya jangan berlebihan. Dan itu manusia lagi. Hari ini mungkin tempat kita di sini, level kita. Ya harusnya kalau menjadi yang pertama boten, jadi yang kedua juga tidak, maka pol main deket ini mau berhentinya di sini, ya. Berhentinya di akhlakul hasanah, yaitu ketika ada seseorang yang disakiti oleh orang lain, dia membalasnya dengan sepadan, ya, membalasnya dengan sepadan, membalas dengan sepadan di proporsional, ya, proporsional. Tetapi sulit, Pak. Sulit sekali. Balas sesuatu pas itu sulit. Diampleng terus balas kampleng pas itu sulit. Ya, maka harus sudah yang beraksi juga harus paham kalau dia salah kemudian dibalas itu wajar. Balasannya betul pas teman dia wajar. Tangan pun beten, ya. Besarnya orang juga sudah berbeda, ayunan juga berbeda. Ya, maka tidak ada kisos yang seperti itu. Pas itu benar. Kadang-kadang bisa meleset. Oleh karena itu, kalau mengambil porsi atau opsi yang seperti ini, maka dua-duanya harus tasan. Oke, mengakui kecelakaan dia saya kemarin salah pun silakan kalau mau dibalas. Dulu pernah itu. Dulu Rasulullah itu pernah di akhir-akhir hayat beliau itu mengumpulkan para sahabat, dikumpulkan. Lalu kemudian ditanya satu-satu siapa di antara kalian yang merasa selama hidupnya terdolimi olehku, silahkan dibalas. Kata Rasulullah, silahkan. Sampai kepada sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang berani, malah menangis. Ya, menangis. Ya apa Rasulullah seperti itu? Apa jangan-jangan ini akhir hayat beliau? Ada satu sahabat yang ngaco. Saya yang Rasulullah. Saya sahabat kalian berjalan, hei, mau tidak limo, sahabat yang lain tidak terima. Rasul mengatakan siapa yang pernah tak dolimi, siapa yang aku masih ada dosa, siapa yang pernah melakukan itu dengan tanganku silakan maju depan, balas. Yang lain tidak berani sama sahabat Iqbal itu sahabat senior berteman tapi muka kasih di kali itu. Tapi tidak ada satu sahabat yang ngatur. Saya ya Rasulullah. Saya pernah ngobrol ini, nggak tahu kapan pokoknya Rasulullah sendiri. Ya oke, apa yang kemudian? Buka bajumu, angkat bajumu. Aku ini mau ngobrol. Yang sahabat yang lain pun mau semua kita sudah ditahan. Suara dikoyok itu, semua ngomong kalau biar mana Rasulullah di belakang dia maju ke depan, dibuka baju Rasulullah apa yang terjadi?
ojo nganti duwe cita-cita pinter kok murid enggak usah. Nah, pasti kamu akan kecewa. Ya, kalau kamu ngajar terus bisa murid itu pinter kan melalui pembelajaran itu jangan kata Bapak Ibu kamu akan kecewa. Biarkan mereka menemukan kemampuannya, biarkan mereka itu menemukan keilmuannya sendiri. Tugasmu hanya memastikan akhlak mereka tetap baik. Sudah. Ya, ini sakit. Kalau masalah kecerdasan itu beda-beda. Untuk sekarang itu si bunker dia itu masalah ya. Saya bunker jangan jumpa ini. Wah, ini tidak muncul sekarang ini loh itu ada di barang ya. Maka jangan pernah bercita-cita kalau dari dulu bisa dari kita ya kepintaran itu mengalir saja. Sebenarnya akhlaknya. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir yang keempat akhlak sayyi'ah. Ini akhlak sayyi'ah ini yang harus kita hindari. Ini akhlak sayyi'ah adalah akhlak yang buruk. Maksudnya ini pun ya kita menjadi orang yang selalu beraksi terus. Ya, kita yang selalu memulai terus. Ya, baik dengan ucapan kita atau sama orang yang ngomong. Itu akhlak yang buruk. Ya, ucapan menjadi hati. Ya, pola sekolah itu melarang itu. Ada itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala
warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada peserta tanggapan untuk bikin pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan. Monggo saudara, ini dari Oke pemirsa, akhirnya sampai di sini dulu jumpa kita di Sekilas Infomo. Ya, semoga materi yang disampaikan tadi bisa menambah ilmu dan menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pamong siar dan peliput kegiatan Simaskum segera mohon cabut diri dan ya, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sekilas Infomu yang berbeda.